Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian sirah kita. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang beginilah Rasulullah SAW berbisnis. Telah hadir di hadapan kita Ustadz Happy Andi Bastoni. Insyaallah kita akan mengkaji lebih dalam bagaimana Rasulullah SAW berbisnis dengan Ustadz. Ya. Kita akan mulai. Ustadz bisa berikan kata pengantar. Sebenarnya bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW berbisnis itu, Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di acara kajian sirah nabawiyah, dan kita akan bicara tentang beginilah Rasulullah SAW berbisnis. Kebetulan saya juga belum lama meluncing buku yang judulnya beginilah Rasulullah SAW berbisnis. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, di antara keistimewaan baginda Rasul Muhammad SAW adalah bahwa beliau memberikan teladan kepada kita dari berbagai aspek kehidupan. Jadi bukan hanya bagaimana beribadah sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, tapi juga bagaimana mengatur keuangan, ya, bagaimana memerintah, ya, bagaimana berpolitik, dan diantaranya juga adalah bagaimana berbisnis. Bahkan kalau kajian Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, seorang ekonom Islam Muslim di Indonesia, ya, pakar ekonomi syariah, mengatakan bahwa dalam kajiannya lamanya baginda Rasul SAW menjadi pengusaha, ya, itu justru lebih lama daripada beliau menjadi nabi sendiri. Masya Allah. Ya, karena beliau menjadi pengusaha itu sejak usia 12 tahun sampai menjelang kenabian usia 37 tahun. Artinya sekitar 25 tahun. 25 tahun ya, Ustadz? Ya. Nah, sementara beliau menjadi nabi itu hanya 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Nah, jadi 23 tahun. Jadi wajar kalau kemudian kita ingin menggali dan kemudian mengeksplorasi metode atau teknik, ya, etika bisnis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustadz yang rahmati Allah SWT, bisa dijelaskan nggak Ustadz bisnis dalam pandangan Islam sekilas saja, Ustadz? Baik. Begini. Kita mulai dari pemahaman tentang harta dulu. Harta gitu, dulu, ya. ya. Ada dua kutub ekstrim dalam memahami harta ini. Ya. Ada satu kelompok masyarakat yang memahami bahwa, ya, harta itu adalah segalanya. Ya. Sehingga waktunya, seluruh waktunya dicurahkan untuk mencari harta. Ya. Siang, malam, pagi, sore, seterusnya, bahkan lupa dengan anak, ya, abai dengan istri, ya, lupa dengan tetangga, dan seterusnya, seluruh kehidupannya untuk mencari uang. Ya. Segala cara dilakukan, korupsi, nepotisme, ya, mencuri, ya, menjelekkan orang, mematahkan, dan seterusnya, semua dilakukan untuk mencari harta, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dan menganggap hartanya bisa membawa kekekalan. Sebagaimana firman Allah SWT, Alhaakumut takasur, ya, harta bermegah-megahan dunia telah mencelakakan kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini satu kutub. Nah, kutub yang kedua, ya, kutub ekstrem yang kedua, sebaliknya ada orang yang, ya, menafikan harta sama sekali. Ya. Jadi menjauhi kehidupan dunia, menjauhi harta dengan alasan harus hidup zuhud. Ya. Menganggap bahwa harta itu penghalang masuk surga. Nah, nanti di akhirat kalau punya harta banyak susah masuk surga. Ngitungnya lama gitu kan. Dia nggak tahu, ya kalau masuk surga, kalau masuk neraka cepet juga gitu ya. Karena tidak ada yang harus dihitung langsung masuk neraka. Nah, Islam, hadirin dan pemirsa, ya, dimanapun Anda berada, harta dalam Islam, harta ini menempati posisi yang sangat penting, ya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, baginda Rasul bersabda kepada sahabat beliau Ammar bin As. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal malu saleh lil mar'is saleh." Sebaik-baik harta adalah manakala harta itu dipegang oleh seorang laki-laki yang saleh. Jadi pemirsa sekalian, kalau harta itu, ya, dipegang oleh laki-laki soleh, maka outputnya, keluarnya harta itu pasti akan ke tempat-tempat yang soleh juga. Gitu ya, Ustaz. Ya. Ada seorang muslim kaya soleh, ya, maka dia akan membangun masjid, akan membuat panti asuhan. Benar-benar. Ya.
dia akan menyantuni yatim piatu, ya, nenek-nenek jompo, ya, membiayai orang-orang yang putus sekolah dan seterusnya. Ini kalau harta dipegang oleh orang-orang yang soleh. Ni'mal malu soleh lil mar'i as-soleh. Nah sebaliknya kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh, maka dia akan mendatangkan kemudaratan. Ya. Jadi Islam mengajarkan bagaimana supaya harta ini, ya, dikuasai, dikendalikan oleh orang-orang yang soleh. Nah ini sekaligus menegaskan kepada kita bahwa umat Islam itu harus menguasai aset-aset masyarakat, aset-aset bangsa, ya, yang soleh. Ya. Nah sebaliknya ketika harta itu dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh, minimal dia akan membuat suatu kemubaziran. Bayangkan ada seorang pengacara misalnya yang sampai memberikan hadiah kepada putrinya itu sampai 9 triliun. 9 triliun. Mobilnya harganya 9 triliun, bayangkan. Masya Allah. Ya. Ada seorang pengusaha yang memiliki karpet yang tidak sampai 1 meter, itu harganya 1,6 miliar. Ya. Ada seorang pengusaha yang suatu saat diceritakan pergi ke Jepang, rapat meeting dia, ya, sampai di sana ketika tiba waktu makan siang dia kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari makanan, ya, tapi tidak ada yang cocok untuk selera dirinya. Nah, apa yang dilakukan? Dia memerintahkan kepada anak buahnya, ya, kamu pergi ke Jakarta, ya, beli nasi padang bungkus bawa kemari, gitu. Bayangkan, pakai pesawat jet saya. Begitu orang kaya memperlakukan uang, mubazir. Ya. Sebaliknya kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang soleh, ya, maka dia akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Nah, sekarang pemirsa sekalian, Islam, ya, memposisikan harta seperti ini, ya. Maka dengan demikian Islam, ya, tidak melarang kita menjadi orang yang kaya, ya. Bahkan dalam banyak hadis, ya, yang kemudian menjadi doa bagi kita, Rasul mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Bagaimana kita berlindung dari kekufuran, begitu mestinya kita berlindung dari kekafiran. Sama pentingnya, gitu, ya. Sebab kekafiran itu akan menyengsarakan kita di akhirat, dan kefakiran, miskin, itu akan menyengsarakan kita di dunia. Jangan sampai kita menjadi orang yang kafir, miskin pula. Lebih baik menjadi orang kaya, ya, tapi masuk surga. Ya. Itu ideal, Ustaz. Artinya, Ustaz, memang Islam mengajarkan kita jadi umat yang harus kaya, benar, Ustaz? Persis. Ya, benar, ya, Ustaz. Gimana, Ustaz, ketika harta sudah Allah amanahkan kepada kita? Nah, ini kan tadi Ustaz bilang tadi ada sikap-sikap yang tidak layak dilakukan seperti mubazir. Yeah. Gimana cara menata finansial uang kita, Ustaz? Yeah. Bisa dijelaskan, Ustaz? Baik, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu ada penyambung, ya. Di satu sisi Islam memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang mampu secara finansial. Pertanyaannya bagaimana kita menjadi kaya? Ya, menjadi kaya bagaimana caranya, ya? Ada sebuah ungkapan, ya, mengatakan kalau ada seorang karyawan, ya, PNS negeri atau swasta yang dalam hitungan bulan tiba-tiba kaya, dalam hitungan 1 tahun tiba-tiba uangnya 2,7 triliun misalnya, mendadak, maka paling tidak pemirsa sekalian dia melakukannya salah satu atau beberapa dari hal berikut. Ya, jadi kalau ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak, karyawan, PNS atau bukan, ya, yang pertama, ya, dia menikah dengan orang kaya, bisa langsung kaya, gitu, ya. Nah, dia menikah, istrinya kaya, wajar kaya. Yang kedua, menang undian. Bisa dong kaya, ya. Undian 1 miliar misalnya, kan, dari tabungan bank mana misalnya, menang lotre misalnya, bisa kaya. Yang ketiga, ya, kalau dia tidak melakukan yang kedua atau yang pertama, yang ketiga, dia, ya, memiliki usaha sampingan. Pengusaha, ya, nah, pengusaha, ya, usaha sampingan selain dia juga bekerja, ya. Nah, yang keempat, ya, dia mendapatkan warisan. Orang tuanya kaya, meninggal, nah, dia satu-satunya anak, bisa kaya mendadak. Ya. Nah, kalau dia tidak melakukan hal ini, tidak menang lotre, undian, tidak mendapatkan warisan, tidak menikah dengan orang kaya, dan tidak punya usaha sampingan, ya, maka dipastikan dia korupsi. Jadi lalu bagaimana supaya kita mampu secara finansial? Jawabannya adalah berbisnis. Ya. Rasul dan para sahabatnya adalah orang-orang yang mampu secara finansial, kaya mereka, dari mana jadi jalur berbisnis. Nah, Rasul mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana berbisnis yang baik. Ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana mengelola dan kemudian membangkitkan semangat, ya, di antaranya adalah pertama mengubah paradigma berpikir kita tentang harta. Bahwa harta itu penting, bahkan kalau kita list, ya, benar ungkapan yang mengatakan, ya, harta memang bukan segalanya, tapi hari ini segalanya perlu harta. Ya. Sebut
ketika bicara hal yang sangat prinsip ya, misalnya kebutuhan pokok manusia itu kan tiga. Sandang, ya, pangan, dan kemudian papan. Ya. Nah, ketika bicara kebutuhan pokok manusia ini kita bicara uang. Ya. Sandang, ya, pakaian. Dari mana kita dapat pakaian kalau tidak dengan membeli dengan uang? Pangan, dari mana kita dapat makan kalau tidak dengan uang? Ketika bicara makanan yang sehat, misalnya 4 sehat 5 sempurna, itu isinya uang semua itu. Beli daging, ya, beli sayuran, ya, beli susu, ya. Nah, yang terakhir adalah papan, rumah, gitu ya. Nah, ini tidak bisa dinafikan kebutuhan pokok kita. Yang berikutnya adalah begitu banyak ajaran syariat Islam, ya, syariat kita yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan uang. Ya, misalnya, mungkinkah kita bisa membayar zakat kalau tidak ada uang? Tidak, karena zakat itu kan ada nisabnya. Kalau kita hitung misalnya, sebut misalnya kita setarakan dengan nisab emas. Ya. Nisab emas itu kan 85 gram setahun. Jadi kalau kita punya uang senilai 85 gram emas misalnya, kalau kita hitung sekarang emas misalnya 500.000 per gram, berarti sekitar 42.500.000. Kita harus punya uang 42.500.000 di bank, ngendon selama setahun, baru wajib zakat. Kalau kurang dari itu enggak boleh ya Ustaz, tidak wajib zakat kecuali infak. Nah, haji juga demikian, ya. Bagaimana mungkin kita berangkat haji kecuali dihajikan? Ya. Lain masalah, menghajikan orang juga butuh uang. Ya. Nah, jadi haji sekarang mungkin 35 juta. Seorang suami haji sendirian zalim. Nah, dia harus mengajak istrinya. Berarti berapa? 70 juta. Dan itu uang. Bayangkan kalau kita nabung misalnya sebulan 100.000, berapa tahun kita bisa berangkat haji gitu kan? Kalau bisa nabung 100.000 sebulan, ya lama, bisa sampai 1.000 bulan, ya. Kayak Lailatul Qadar gitu ya. Nah, ini urgensi pentingnya mengapa kita harus menjadi orang yang mampu dengan cara berbisnis. Dan Rasul mengajarkan kepada kita etika bisnis dalam Islam. Ustaz, bisa dijelaskan contoh atau kedua Rasul itu sebagai pebisnis dalam praktek realnya di lapangan? Praktek teorinya ya, begitu banyak ya. Bahkan kalau kita lihat buku-buku fikih, para ulama dulu bahkan menjelaskan bab terpisah, bab sendiri tentang muamalah ini. Misalnya Said Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya itu ada bab tersendiri, Kitabul Buyu, bab tentang transaksi jual beli. Artinya praktek bisnis Rasul SAW itu nyata ada di lapangan. Contoh misalnya, di buku ini juga saya tulis, di antara etika bisnis Rasulullah SAW adalah memiliki pengetahuan tentang hukum jual beli. Ini penting Ustaz, benar. Betul ya. Bagaimana mungkin orang berbisnis tapi tidak mengetahui dalam dua makna ya. Mengetahui dalam arti bisa memisahkan dan halal dan haram, atau mengetahui dalam arti ya tata cara berbisnis. Ya. Bagaimana caranya, bagaimana memproduksi barang yang berkualitas. Nabi itu tidak pernah memproduksi barang yang tidak berkualitas, ya. Menjual yang berkualitas. Ya. Kemudian bagaimana mempromosikannya, ya. Bagaimana mengatur keuangan. Ya. Dalam Islam juga kita diajarkan untuk rapi dalam administrasi. Ya, maka dalam surah Al-Baqarah, surat yang terpanjang 282 itu bicara tentang hutang. Hutang, benar. Ya. Jauh sebelum manajemen hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana merapikan administrasi, Islam sudah mengajarkan hal itu. Harus dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. Ya, jadi kalau melakukan transaksi utang piutang, ya, harus dicatat. Ya, sebelum orang mengenal kwitansi hari ini. Kalau kita belanjakan, kok minta kwitansinya. Jauh sebelum itu sudah ada. Rasul sudah mengajarkan kepada kita mengetahui, memiliki pengetahuan tentang jual beli. Ya. Atau dengan makna mengetahui tentang jual beli supaya kita tidak terjebak pada perbuatan yang haram. Ya, yang riba misalnya. Ya. Jangan sampai ada transaksi yang riba. Ya. Kita bersyukur hari ini pemirsa sekalian sudah ada alternatif ya, perbankan syariah. Ya, walaupun dengan beberapa catatan yang harus kita perbaiki, kekurangan khususnya. Tapi ini suatu hal yang luar biasa ya. Kita bisa menghindar dari bank-bank konvensional dan ada alternatif ya. Transaksi kita menggunakan bank-bank yang syariah gitu kan. Nah, kemudian di samping itu juga selain etika yang lain adalah selain memiliki pengetahuan, bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu ketika disidak di pasar, ya, dia sangat mengecam ya, orang-orang yang berbisnis tapi tidak bisa memisahkan mana yang halal dan mana haram. Ya. Yang berikutnya misalnya jujur dan amanah dalam bertransaksi, ya, tidak melakukan penipuan. Man ghasyana falaysa minna. Ya.
Barang siapa yang melakukan penipuan maka bukan dari kita, kata Rasul SAW. Ya. Rasul sangat marah ketika suatu saat menemukan seorang pedagang, ya, di atasnya dia menjual buah-buahan yang kering, tapi ketika tangan dimasukkan basah. Gitu, ya. Kita sering melihat orang jual duku, ya, jual misalnya jeruk, ya, yang di atas gede-gede, bagus-bagus, salak, yang di bawahnya kecil-kecil busuk. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperkenankan. Rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita hal-hal seperti ini. Atau misalnya mengurangi dan menambah timbangan. Ya. Mungkin Ustadz orang menambah timbangan, mungkin. Ya. Di zaman Rasul dan kemudian di zaman Nabi Syuaib ada orang menambah timbangan. Ya. Kalau lazim di kita kan mengurangi. Beli duku 1 kilo ditimba di rumah cuma 8 ons. Mengurangi. Ya. Nah, adakah orang menambah timbangan? Bisa. Ketika dia membeli, ya. Jadi kalau dia menjual itu dikurangi, tapi kalau dibeli ditambahin. Nah, ini tidak boleh gitu kan? Nah, dicela. Kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis disebutkan, dan dalam surat At-Tatfif atau Al-Mutaffifin, ya, juga dijelaskan bagaimana Allah mencela orang-orang yang menambah dan mengurangi timbangan. Sering kita misalnya ditakar, ya, 1 kilo, ya, sampai di rumah cuma 8 ons. Ini haram, jelas tidak diperkenankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, adab yang berikutnya, etika Rasul dalam berbisnis, pemirsa sekalian, adalah Rasul atau kita juga disarankan sangat untuk berbisnis atau membatasi bisnis itu pada produk-produk yang halal. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap, dan jangan pernah mengagendakan, merencanakan berbisnis, ya, untuk hal-hal yang tidak dihalalkan. Maka ada ajaran atau ada kaidah mengatakan kalau Anda diajak berbisnis dengan keuntungannya tiba-tiba berlipat, maka Anda layak curiga. Ya, keuntungan sampai dalam sekejap 300 kali lipat. Nah, harus curiga, ini bisnis apa? Ya, karena normalnya tidak begitu. Ya. Karena normalnya kemungkinan dia melakukan bisnis misalnya biasanya yang keuntungannya berlipat itu bisnis perhiasan misalnya. Itu bisa kan? Nah, jual hiasan, beli 500.000 bisa dijual 2 juta perhiasan, ya. Atau bisnis narkoba, hal-hal yang haram, yang haram mungkin besar untungnya tapi tidak dibenarkan. Jadi membatasi pada bisnis yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dan yang kedua adalah membatasi pada bisnis yang bisa memberikan manfaat. Jadi jangan kita berbisnis, ya, memproduk suatu barang tapi tidak ada manfaatnya, gitu kan. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah bagaimana membuka sebuah lahan bisnis yang tadinya barang itu tidak bermanfaat, tapi kemudian kita bisa mengelolanya menjadi suatu hal yang bermanfaat. Nah, itu beberapa etika dalam bisnis Rasulullah SAW. Yang lain misalnya, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita bisa melihat misalnya selain rapi dalam administrasi juga bisa etika yang lainnya adalah toleransi dan saling memberikan kemudahan. Ya, jadi tidak mempersulit, ya. Karena inti terpenting dari bisnis itu adalah antaradin, ya, untuk sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, ya, baik dalam memberikan pembayaran, ya, atau memberikan kelonggaran, ya, kepada orang yang tidak bisa membayar, misalnya menghutang, ya, harus diberikan kelonggaran. Nah, tapi jadi kalau kita misalnya ngutangin orang, ya, kita harus toleransi. Ya. Kalau dia nggak bisa bayar hari ini, mungkin dipersilakan besok. Tetapi di sisi lain orang yang ngutang ini tidak boleh menunda-nunda. Jadi harus klop tuh, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Jadi kalau orang yang mampu, ya, tapi menunda-nunda pembayaran, baik dia sebagai bos misalnya, dia ada uang tapi ditunda-tunda pembayaran karyawan, ini zalim. Atau dia orang yang berutang, ada uang tapi ditunda-tunda, ini zalim. Ya, jadi kita sebagai orang yang memberikan utang itu harus toleransi, tidak begitu ketat. Tapi di sisi lain orang yang kita utang ini, ya, dia zalim kalau punya uang tapi nggak bisa bayar. Ya. Dan celakalah bagi orang yang punya utang tapi kemudian sampai meninggal dunia. Ya. Kita berhindar dari hal-hal demikian karena di akhirat nanti dia akan mempertanggungjawabkan itu. Ya. Kalau hutang, kalau ucapan ibadah misalnya, sholat, ya, mungkin kita bisa minta ampun kepada Allah. Tapi kalau utang tidak bisa. Allah ibaratnya angkat tangan, ini urusan Anda sesama manusia. Maka Imam Nawawi ketika bicara tentang syarat taubat itu kan menambahkan. Jadi beliau menambahkan, kalau dosa kita itu berhubungan dengan orang lain, itu tidak cukup dengan minta ampun kepada Allah. Harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan atau mengembalikan barang yang kita pinjam. Ini bahaya, gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, ya, kita yang memberikan utang justru di akhir nanti akan
layak berbahagia. Mengapa kita punya banyak tabungan dari orang-orang seperti itu ya? Dan di akhirat nanti nggak ada yang bayar dengan uang, membayar dengan pahala, membayar dengan kebaikan. Nah, itu bisa lama-lama bisa tekor tuh kan? Ya, muflis saya. Ya, muflis gitu ya. Jadi kebaikan kita diambil orang lain dan sebaliknya kejahatan orang bisa dilimpahkan kepada kita. Ini harus kita waspada. Ini beberapa etika dalam berbisnis. Iya. Ustadz, Ya. ada pertanyaan yang masih ganjal di masyarakat. Jadi Ustadz berbicara pada tataran ideal. Tapi kalau kita lihat di lapangan Ustadz, khususnya di pasar-pasar, itu banyak sekali kecurangan-kecurangan Ustadz. Ya. Itu bisa Ustadz gambarkan gimana itu Ustadz? Iya, begini, ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, dalam banyak riwayat disebutkan di antara sekian hal yang ditancapkan oleh Rasulullah SAW adalah menancapkan tonggak ekonomi berbisnis. Ya. Nah, konon beliau mengutus, ya, memerintahkan ke beberapa pebisnis pengusaha waktu itu, semisal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan juga Abu Bakar Siddiq, Thalhah bin Ubaidillah untuk ya, terjun ke pasar-pasar Madinah waktu itu. Nah, ternyata mereka mendapatkan di pasar-pasar Madinah itu praktek-praktek kecurangan Banyak. yang memang waktu itu ekonomi Madinah dikendalikan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan misalnya kecurangan tadi ya, harga seenaknya, ya, kemudian menimbun, al-ihtikar, lalu kemudian penipuan-penipuan lainnya. Nah, hal itu dilaporkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya, kami begini di pasar. Nah, apa kata Rasul SAW? Kata beliau, kalau begitu ya, ini bukan pasar kita. Hadza laisa suquna, ini bukan pasar kita. Nah, akhirnya beliau merintis pasar sendiri. Buat tandingan Ustaz. Buat ya, dengan praktik jujur, tidak menipu, memberikan pelayan yang baik, proses harga yang bersaing dan seterusnya. Akhirnya penduduk Madinah yang tadi pergi ke pasar-pasar Yahudi itu pindah ke Muslim dan pindah ke komunitas atau pasar Muslim ini. Nah, sekiranya dalam konteks hari ini ya, kita memang selain memang harus mewarnai pasar yang ada, harus merintis bisnis syariah. Saya yakin suatu saat ya, ini babnya untuk kebaikan. Suatu saat ketika masyarakat sudah diberikan pemahaman yang baik, bank-bank konvensional itu akan ditinggalkan. Kapan? Ketika kita sudah punya bank syariah yang seperti sekarang. Ya, nah ini pentingnya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya. Jadi persis yang dilakukan Rasul, hadza laisa suquna, ini bukan pasar kami, bikin. Hadza laisa bunuquna, ini bukan bank-bank kita bikin bank kayak gini. Dan itu tidak bisa dilakukan secara frontal, enggak, tapi secara bertahap. Masyarakat itu kan dalam menerapkan suatu syariat, menurut saya ada 3. Ya, pertama, sosialisasi. Nah, masyarakat itu harus diberikan pemahaman begini, bahwa ini tidak boleh menabung di bank syariah itu aman, ya, tidak riba, ya harus diberi pemahaman. Dan yang kedua, ya, ada yang disebut dengan legitimasi. Jadi harus legal. Harus dibuat undang-undangnya, gitu kan? Harus dibuat hukumnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah eksekusi. Eksekusi apa? Bikin, gitu ya. Jadi disosialisasikan, dibuat undang-undangnya, peraturannya. Ya. Sekarang ada undang-undang perbankan syariah. Dan kemudian yang ketiga adalah prakteknya ada, gitu. Sehingga ketika masyarakat pengen ada, gitu kan? Nah, sekarang itu yang harus kita lakukan dalam konteks hari ini. Ketika kita menemukan kecurangan-kecurangan atau dalam dunia yang lebih luas, dunia bisnis lebih luas, maka kita upayakan membuat realnya seperti itu. Sehingga masyarakat itu ada alternatif, ada pilihan, gitu ya. Ya. Ustaz, ini juga ada persepsi dalam pandangan masyarakat. Ya, kembali yang tadi, konsep awal tadi. Saya mengatakan cari yang haram aja susah, apa yang halal. Ini gimana Ustaz? Banyak sekali Ustaz. Ya, saya kira ini ungkapan yang putus asa. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam dengan kebijaksanaannya, dalam ungkapan kaidah ushul fiqh itu kan disebutkan bahwa al aslu fil asya al ibah. Jadi asal segala sesuatu itu mubah. Ya. Illa maddala dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Artinya kaidah ini menjelaskan bahwa yang halal itu lebih banyak ya, daripada yang haram. Ya. Asal segala sesuatu itu boleh semua. Ya. Dalam praktek bisnis bukan ibadah. Kalau ibadah kan sebaliknya. Gitu kan? Nah, asal ibadah itu nggak ada kecuali ada dalilnya. Tapi dalam hal muamalah, dalam hal makanan, yang halal itu jauh lebih banyak. Yang halal itu cuma pengecualian saja, gitu kan? Jadi kalau kita menemukan sesuatu, bingung ini halal apa haram, selagi tidak diharamkan maka boleh. Boleh ya. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan dari yang haram saja susah, apalagi enggak. Yang halal banyak, yang halal banyak ya. Dan Allah itu pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, luar biasa bijaksana, ya. Hakimun alim, ya.
Ketika Allah misalnya melarang riba, ada solusinya, jual beli. Ya. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi tidak mengharamkan riba nggak ada solusi, enggak, ada solusinya jual beli. Ya. Ketika Allah mengharamkan perzinaan, ada solusinya, nikah. Jadi Allah itu bijaksana. Ya. Jadi tidak kemudian pintu ditutup, nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan keluarnya, ya gitu ya. Kita juga mestinya demikian. Betul. Ini Ustaz, tadi kalau sudah kita lihat tadi gambaran Rasulullah sebagai seorang nabi, dia beliau sebagai seorang entrepreneur. Ini erat kaitannya Ustaz, Islam itu berarti mengajarkan kita itu secara tidak langsung menjadi pebisnis. Nah, tolong Ustaz dijelaskan Ustaz, jiwa-jiwa bisnis ini apakah harus orang muslim itu kaya dengan berbisnis atau gimana Ustaz? Begini, bisa dijelaskan? yang saya ingin tanamkan dalam buku saya ini ya, dan di sini saya tulis ya di depan ya. Apapun profesi Anda, ya, milikilah jiwa entrepreneurship. Ya. Orang yang berjiwa entrepreneurship ya, cenderung lebih kreatif, inovatif, tidak gampang menyerah, ya, kemudian pantang mengeluh dan selalu bersemangat. Nah, saya ingin tanamkan begini, bisa jadi orang itu dosen, tapi dosen yang punya jiwa entrepreneur. Mungkin dia sebagai dokter, tapi dokter yang punya jiwa entrepreneur. Mungkin juga dia ustadz, tapi ustadz yang punya jiwa entrepreneur. Bedanya apa? Dosen, kalau yang tidak punya jiwa entrepreneur, seumur hidup dia akan jadi dosen mulu. Berpahala pasti, tapi cuma sebatas itu. Dokter, ya, kalau tidak punya jiwa entrepreneur, maka seumur hidup dia dokter aja dan enggak masalah, sah. Ustadz juga begitu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau seorang dosen punya jiwa entrepreneur, maka dia akan berpikir apa? Membuat perguruan tinggi. Dosen yang punya jiwa entrepreneur, dia akan bikin perguruan tinggi. Dokter yang punya jiwa entrepreneur, dia akan bikin rumah sakit. Ustadz yang punya jiwa entrepreneur, dia akan bikin pesantren, lembaga pendidikan, yayasan. Beda. Nah, ini yang saya tanamkan, ya, yang harus kita miliki itu jiwanya. Jiwa entrepreneurship, gitu kan. Seorang penulis misalnya, yang tidak punya jiwa entrepreneur, dia akan menulis saja. Ya, tapi tidak, ketika seorang penulis punya jiwa entrepreneur, maka dia akan mengembangkan usahanya ini menjadi sebuah penerbitan buku misalnya kan. Nah, dan ini ya saya kira harus dimiliki oleh semua kita, apapun profesi Anda ya, miliki jiwa itu ya. Sehingga ketika seorang karyawan misalnya yang bekerja tapi punya jiwa entrepreneur, dia nggak akan mengeluh gitu kan, karena dia punya semangat ya. Ketika dia bekerja misalnya, ketika dia bekerja itu dalam tataran praktek, dia sedang belajar. Bayangkan kalau ada orang bekerja, tapi pada saat yang sama niat dalam hati dia pengen belajar, nggak akan pernah capek, nggak digaji juga nggak masalah, gue belajar ini katanya kan. Nah, berarti dia punya jiwa entrepreneur, karena di suatu saat dia berharap bisa mengembangkan bakatnya, potensinya ini ya. Nah, ini yang saya ingin telurkan dan kemudian tularkan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Negara kita ini negara yang sangat kaya. Ya. Tongkat ditanam jadi tanaman. Ya. Hutan kita yang begitu luar biasa, ya. Alam kita yang sejuk luar biasa seperti itu. Tapi kemudian mengapa kemudian kita terpuruk dalam kemiskinan? Di antaranya adalah kita kekurangan jiwa entrepreneur. Ya. Lazimnya sebuah negara itu menurut penelitian minimal dalam satu negara itu memiliki 4-7% dari penduduknya itu pengusaha. Ya. 4-7% penduduk sebuah negara itu harus pengusaha kalau dia pengen bangkit. Nah, faktanya Indonesia ya, hari ini cuma memiliki 400.000 pengusaha di antara 240 juta penduduk. Jadi nggak nyampe 1%, 0,2%. Jadi minus, untung nggak minus. Jadi bagaimana kita akan bangkit? Siapa yang bangun sekolah-sekolah seperti ini? Ini pengusaha. Ya. Siapa yang bangun gedung? Itu pengusaha. Yang bangun jalan-jalan itu pengusaha. Ya. Nah, jadi kita harus bangkitkan jiwa ini, dan Rasul sudah memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana beretika bisnis yang baik. Ya Ustaz, itu tadi mungkin dari kajian yang sudah kita bahas tadi bisa disimpulkan Ustaz ya. Materi ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa baginda Rasulullah SAW ya, mengajarkan kepada kita bukan hanya bagaimana beribadah yang baik, tapi juga ya, bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses. Saya ingin sampaikan bahwa mungkin tidak semua kita harus menjadi pedagang memang, ya, tapi memiliki jiwa pengusaha, jiwa entrepreneur itu harus kita miliki apapun profesi kita, sehingga kita menjadi orang yang kreatif, tidak gampang mengeluh, dan kemudian selalu ingin melahirkan karya yang bermanfaat bagi orang lain. Saya kira demikian. Oke Ustaz, syukran jazakallahu khair atas Sama-sama, kajian sama-sama. hari ini luar biasa.
Pemirsa Umat TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian sirah kita yang membahas tentang beginilah cara Rasulullah SAW berbisnis. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Kita akhiri majelis kita ini dengan doa ketua majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.